Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang datang di YouTube, karena di dalam komentar-komentar yang tersedia di YouTube itu memang banyak yang bertanya mengenai haji dan umroh. Langsung saja saya akan bacakan. Ini ada pertanyaan dari @faturrahman. Misal pengen umrohkan kedua orang tua yang sudah sama-sama meninggal, apakah boleh dilakukan satu kali digabung untuk badal umroh keduanya? Jawabannya, untuk badal umroh tidak bisa digabung langsung dalam satu niatan. Jadi caranya, pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, setelah selesai umroh itu berkesempatan untuk membadal umrohkan kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya umpamanya sudah meninggal. Caranya bagaimana? Caranya yaitu setelah selesai umroh, ini umumnya di travel-travel itu istirahat dulu sehari. Jadi pada saat di Mekah, sudah sampai di Mekah, umrohnya sudah selesai, biasanya istirahat, ya, bebas dalam artian, ya, ibadah bebas. Kemudian biasanya hari kedua, ini umumnya hari kedua itu ada acara jalan-jalan, ya, city tour ke tempat-tempat bersejarah di Mekah. Nah, pulangnya biasanya, ya, ini pulangnya langsung sekalian ke Mikot untuk badal umroh. Nah, berarti caranya bagaimana yang benar? Yang benar itu, kalau suami istri, ini umpama suami istri yang umrohnya, kemudian ingin membadal umrohkan orang tuanya, dua-duanya sudah meninggal. Berarti yang pertama umpamanya tadi, ya, suaminya bisa membadal umrohkan umpamanya bapaknya. Kemudian istrinya bisa membadal umrohkan ibu mertuanya. Nah, seperti itu bisa. Ya. Atau sebaliknya, boleh saja umpamanya, ya, suaminya itu membadal umrohkan ibunya, kemudian bapaknya dibadal umrohkan oleh menantu wanitanya. Ya, maksudnya wanita istrinya yang umrah itu, ya. Jadi satu orang satu pekerjaan umroh. Jadi tidak boleh double niatnya. Jadi niatnya itu labbaik Allahumma umrotan an, sebutkan siapa yang mau dibadal umrohkan. Tapi disebutkannya hanya satu nama. Tidak boleh double. Itu intinya, ya. Tidak boleh dua-duanya disebutkan atau diniatkan untuk keduanya, tidak. Jadi harus satu persatu. Dan prakteknya untuk badal umroh itu sama dengan pada saat umroh yang pertama itu. Ya, hanya bedanya itu adalah di mengucapkan lafaz niatnya. Ya. Ada ucapannya yang memang tuntunannya harus diucapkan, yaitu labbaik Allahumma umrotan an. An-nya itu setelah an, kemudian sebutkan siapa namanya. Nah, dari situ, ya, setelah mengucapkan tadi niatnya, kemudian para jamaah biasanya menuju ke Mekah, ya, ke Masjidil Haram untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Seperti itu, ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari @ekaningwinarni. Bah, mau tanya, monggo. Gunting untuk tahallul itu dibawa sendiri atau bagaimana, Bah? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Jadi jawabannya, kalau pada saat akan melaksanakan ibadah umroh, maka tidak apa-apa, boleh membawa gunting. Dan silahkan dimasukkan ke koper bagasi. Ingat ya, untuk umroh. Karena selama ini Abah juga bawa gunting, kadang-kadang bawa pisau untuk potong buah, tidak apa-apa di koper bagasi. Ingat ya,
di koper bagasi. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang akan melaksanakan ibadah haji? Selama ini, setahu Abah, peraturannya dari Depag itu memang dilarang membawa senjata tajam walaupun dimasukkan ke koper. Ya, ke koper bagasi itu tidak boleh. Nah, berarti bagaimana kalau yang haji nanti beli saja di sana? Oh, banyak yang jual. Tuh ya, seperti itu. Memang aturannya dari Depagnya seperti itu kalau untuk yang haji reguler khususnya, ya. Lanjut, pertanyaan dari Ed Usman Umar. Pada cara tamatu ini, kenapa ada dam atau potong kambing? Apakah karena ada yang dilanggar, Abah? Nah, ini pertanyaan ini maksudnya adalah haji tamatu. Ya. Jadi yang namanya haji tamatu, Bapak Ibu, ada yang namanya bayar dam. Kemudian pertanyaannya apakah karena melanggar? Jawabannya tidak. Jadi, ya, di dalam pelaksanaan ibadah haji ini ada 3 cara melaksanakannya. Ada yang namanya haji kiron. Nabi itu melaksanakannya haji kiron. Kemudian ada haji tamatu. Nah, kemudian ada haji ifrad. Nah, untuk ketiganya ini ada aturannya, ada tuntunannya. Nah, adapun untuk haji tamatu, tuntunannya adalah pada saat seseorang melaksanakan haji tamatu, maka dia membayar dam. Tapi damnya ini bukan berarti karena dia melanggar. Karena itu sudah merupakan suatu tuntunannya. Nah, begitu juga bagi orang yang melaksanakan haji ifrad. Kalau haji ifrad, tuntunannya tidak perlu membayar dam, tidak perlu memotong kambing. Memang itu suatu tuntunan menjadi syariat. Nah, adapun untuk jamaah haji Indonesia umumnya melaksanakan hajinya haji tamatu. Haji tamatu tuntunannya memang sudah menjadi rangkaiannya. Ada damnya, yaitu memotong 1 ekor kambing. Memotong 1 ekor kambingnya di Mekah, bukan di kampung halaman. Itu sudah menjadi dasar hukumnya, bukan karena melanggar. Tuh ya. Ada beberapa memang yang WA ke Abah juga, saya ini kan ingin melaksanakan ibadah haji. Melanggar saja belum, tapi kenapa sudah diminta oleh petugas haji bayar dam? Nah, di sini saya jelaskan, ya, untuk haji tamatu memang tuntunannya seperti itu. Ya, jadi damnya ini bukan dam karena melanggar atau berbuat kesalahan. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Lanjut. Pertanyaan dari Ed Birul. Abah, apakah suami istri bisa bersama-sama sewaktu tawaf dan sa'i? Jawabannya bisa dan boleh. Baik itu pada saat haji maupun ibadah umroh. Ya, diperbolehkan. Lanjut. Ada pertanyaan dari Ed Sahabat Investor. Izin bertanya, Pak Ustadz, monggo. Jika jamaah haji melaksanakan tawaf ifadah ya, dengan memakai kain ihram tetapi masih memakai tambahan baju yang berjahit, ya, seperti celana dalam, apakah dibolehkan? Jawabannya boleh. Ya, karena pemerintah Saudi masih mewajibkan orang tawafnya itu memakai kain ihram. Jawabannya boleh. Dengan syarat, ya, dengan syarat dia sudah tahallul awal. Ingat ya, orang yang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 10 Zulhijjah dari Musdalifah itu kan berangkat menuju ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Ini tuntunannya. Nah, setelah melempar jumroh Aqobah, tuntunannya menyembelih, kemudian tahallul. Setelah tahallul, tuntunannya langsung menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, untuk melaksanakan sa'i hajinya apabila pada saat awal kedatangan belum melaksanakan sa'i haji.
Nah, pada saat tawaf ifadah ini, ya, insya Allah, ya, karena pemerintah Saudi juga memahami, ya, karena ini bukan melaksanakan umroh. Hari itu bukan untuk umroh. Tidak ada orang yang melaksanakan ibadah umroh. Karena sedang melaksanakan hajian. Nanti pada saat pelaksanaan tawaf ifadah, umumnya semuanya pakaian laki-laki itu bebas. Ya, sudah berulang-ulang seperti itu. Kecuali setelah selesai hajian. Ya, kalau sudah selesai pelaksanaan ibadah haji, tanggal 13 Zulhijjah, itu kan hari terakhir, ya mungkin saja untuk orang-orang yang tawaf di Baitullahnya itu diharuskan memakai, yang laki-laki itu diharuskan memakai kain ihram. Tapi kalau pada saat tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, sepengetahuan Abah itu, orang-orang yang tawaf ifadah itu pakaiannya dibolehkan bebas. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena umumnya setelah melempar jumroh, ya, kemudian jamaah-jamaah Indonesia langsung tahallul awal. Karena untuk penyembelihannya kan biasanya ada yang mengkoordinir, ada dikoordinir. Itu ya. Untuk tawaf ifadah ini tidak harus tanggal 10 Zulhijjah. Boleh dilaksanakan umpamanya ya, pada tanggal 13 atau 11, 12, 13 juga boleh. Itu ya. Dan insya Allah untuk pakaiannya yang penting sudah tahallul yang awal, ya, pemerintah Saudi pada saat hajian itu membebaskan. Ya, tidak harus memakai pakaian ihram. Itu ya, seperti itu. Karena memang tuntunannya ya seperti itu. Kalau sudah tahallul yang awal, pakaiannya boleh bebas. Itu ya, seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ed Wasita Hitoh. Tanya Abah, kalau rangkaian haji sudah selesai, tinggal melaksanakan tawaf wada, kemudian saya ke Madinah dulu. Nanti kembali ke Mekah, barulah melaksanakan tawaf wada. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Ya, Abah jelaskan. Pada saat seseorang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya, kemudian karena ada keperluan, ya, suatu hal keperluan, entah itu pekerjaan dan lain sebagainya, kemudian dia meninggalkan kota suci Mekah. Contoh misalnya karena umpama jalan-jalan dulu ke Taif, umpamanya, ya rombongan ini. Tapi kan kembali lagi tuh ke hotelnya, barang-barangnya juga masih ada di situ. Boleh, tidak apa-apa. Tidak harus tawaf wada. Nanti setelah, ya, memang betul-betul mau pulang ke negeri kita, ingin pulang ke kampung kita, barulah menyelesaikan tadi apa? Melaksanakan kewajiban yang satu, yaitu tawaf wada. Berarti jawabannya, pada saat seseorang sudah selesai rangkaian ibadah hajinya, kemudian ke Madinah dulu, ada keperluan, kemudian balik lagi ke Mekah, ya, kemudian nginap mungkin sehari 2 hari di situ, kemudian barulah melaksanakan tawaf wada, kemudian dari situ pulang ke negaranya, nah itu dibolehkan. Jadi mengenai tawaf wada ini, dalam hadis itu dijelaskan, Nabi bersama rombongannya telah selesai melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada beberapa orang yang ingin langsung pulang ke negaranya masing-masing. Nah, kemudian Nabi bersabda, janganlah kalian meninggalkan kota suci Mekah sehingga amalan terakhirnya melaksanakan tawaf di Baitullah. Maksudnya tawaf wada. Berarti kalau Bapak Ibu karena memang ada keperluan, keluar dulu sebentar kemudian balik lagi, barulah setelah umpamanya selesai semua urusannya, ingin meninggalkan kota suci Mekah, ya, melaksanakan tawaf wada, kemudian barulah pulang ke negaranya, itu boleh. Itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Ini ada pertanyaan dari Ed Erlina Wahab. Bolehkah sholat isya di Masjidil Haram setelah tawaf ifadah, Abah? Jawabannya boleh. Ya. Jadi untuk tawaf ifadah ini itu kan tawaf haji, ya. Itu rangkaian, ya, rukun haji. Berarti kalau umpamanya Ibu setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah,
kemudian umpamanya kan capek ya, istirahat dulu, nah kemudian terdengar adzan, ya silahkan sholat di situ, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Bila mana Bapak Ibu masih ada unek-unek yang ingin dipertanyakan, monggo silahkan tanyakan saja di kolom komentar yang ada di YouTube. Dan apabila video Abah ini ternyata ya, sangat-sangat bermanfaat, monggo silahkan jangan lupa di-subscribe ya, agar ratingnya tambah meningkat, dan tentunya nanti pada saat Abah buatkan video-video terbaru bisa muncul di HP Bapak Ibu, itu ya. Dan Abah doakan bagi Bapak Ibu yang ada niatan ingin melaksanakan ibadah umroh tahun ini, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak berlimpah dan barokah, mudah-mudahan dicukupi dari segala sesuatunya, baik itu keilmuannya, kemudian bekalnya, dan lain sebagainya. Perbanyak doa, dan mudah-mudahan bisa sukses ibadah umrohnya, sukses meraih pahala sebanyak-banyaknya, pulang dalam keadaan sehat, barokah, mendapatkan pahala umroh yang mabrur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.